itu menelpon di waktu yang tidak tepat tadi itu. Emang sengaja kalau menelepon di waktu yang tepat itu bukan dadakan namanya, Pak. Iya betul juga, tapi Anda kan sudah tahu jadwal saya sekarang itu dari jam 10 sampai yang tidak menentu itu ada jadwal tugas negara. Iya kan niatnya memang sengaja pengen ganggu sama pacarnya gitu. Gimana pendapat? Mention dong. Iya, pengen tahu dulu dong ya pendapat Om Putra dengan konten yang satu ini mendadak podcast kayak gini nih. Seru nggak sih menurut Om Putra nih? Anda jangan tanya hal-hal seperti ini ke saya, karena Anda tahu jawaban saya itu akan seperti apa. Apa coba? Oke lah kalau misalnya saya tahu, tapi mudah-mudi yang lain belum tentu tahu gitu. I love this content. Wes, thank you deh kalau gitu. Dan ngerasa dadakan nggak sih? Kayaknya udah ngerasa kayak bukan dadakan lagi ya, karena udah ada persiapan ya. Harusnya sih ya. Kayak gue sering dulu waktu ini di Indonesia juga ada sih konten kayak mendadak telepon gitu ya. Yes. Kalau ini kan mendadak podcast gitu ya. Iya. Kalau waktu gue di Malaysia dulu kayak tiba-tiba pagi nelfon orang kayak marah-marah ada kasus masalah apa gitu. Akhirnya prank gitu. Oh, itu lebih kayak ngeprank gitu ya? Iya. Oke. Tuh, atau kayak yang apa gitu. Tapi oke sih ini keren sih. Karena Anda tahu kan hobi saya itu apa. Iya tahu kayaknya. Makanya nungguin gitu pasti tahu gitu. Oke, jadi semuanya apa yang kita bicarain malam hari ini bebas ya. Pokoknya kita belak-belakan aja, belak-belakan bicara soal Om Putra nih malam hari ini. Acil. Kenapa? Kayaknya langsung panik gitu. Iya iyalah. Nggak boleh panik dong. Otak gue itu langsung gitu. Wah perasaan gue nggak enak nih. Langsung keringet ya malam hari ini. Enggak juga sih. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh ngobrol, ini udah aman kan ya? Jam segini udah aman kan ya? Enggak telepon-teleponan, enggak bucin-bucin lagi kan ya? Enggak. Udah ya? jam istirahatnya dia lah. Oh, gitu. Takutnya nanti pas lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba si doi minta ditelepon gitu. Enggak kan ya? Oh, enggak. Oke, kita mulai dari bulan suci Ramadan dulu nih. Di bulan suci Ramadan ini tentunya menjalani ibadah puasa itu sangat jauh banyak sekali godaannya gitu. Apalagi Om Putra ya ngelihat Om Putra, aktivitas Om Putra sekarang ini lagi sibuk banget gitu ya. Antar jemput gitu kan ya. Nah, godaan terbesar. Godaan terbesar apa nih? Ya emang iya kan kayak gitu kan? Iya. Pasti ada godaan terbesar dong yang mengancam gitu puasanya gitu. Apa sih godaan terbesarnya Om Putra? Kalau gue sih sejauh ini ya gue pribadi baru mulai puasa kan baru seminggu ini semenjak habis dirawat. Jadi gue jujur gue belum ngerasain beban puasa gitu. Iya sih, oke lah kalau beban mungkin belum, tapi setidaknya kan sudah ada godaan-godaan gitu kan. Yang mengancam puasanya gitu ya. Tanda kutip ya. Iya, yang mengancam membatalkan puasa gitu. Gue sih masih dengan konsep yang seperti dulu. Gue nggak pernah kalau pacar itu nggak pernah memeluk pacar gue nggak pernah cipika-cipiki. Bahkan gue keluar pun gue pasti pakai jaket, gue nggak pernah sentuhan kulit langsung gitu. Itu dulu kan? Itu dulu ya? Sekarang pun sekarang juga masih kayak gitu. Sekarang gue masih kayak gitu. Gue pengen ngejaga aja. Berarti nggak ada sama sekali nggak ada ancaman gitu, godaan yang mengancam. Godaan gue itu paling ya gue nggak terlalu komunikatif, apalagi gue itu lagi deket sama orang yang sama-sama introvert. Ya, gue introvert, dia introvert juga. Cuman gue lebih bisa memposisikan diri gue ketika gue lagi harus sama orang-orang yang fun, ya gue mencoba menjadi orang yang fun. Yes. Nah sementara dia itu emang introvertnya parah banget gitu kan, jadi kayak you can imagine ketika orang introvert ketemu orang introvert lagi berdua mau ngobrol apa? Iya betul. Paling kalau lu nanya, paling gue pas dia keluar kantor, terus dia sebelum naik motor itu kayak, how's your day? Good, udah. Nah, jadi cara membangkitkan suasana biar suasananya hidup itu ngapain tuh biasanya? Dia kalikan kayak gimana tuh triknya? Gak tahu sih, kayak ada sih kalau dia lagi off kayak misalnya kita main ke Bandung waktu itu ya, main ke Bandung. Nggak tahu, kalau kita sih lebih ke bahas random aja, kayak ngeliat orang ada sesuatu yang bisa
dibahas tentang orang yang kita lihat. Kayak kemarin itu kayak gue lagi main di PVJ pas kita mau ke Gramedia nyari barang, ada satu stand yang minta tanda tangan gitu. Intinya donasi lah, dia bawa-bawa salah satu nama artis bla 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 bla. Dan gue nggak mau gitu, menurut gue enggak lah, gue bilang kan. Terus dia juga nggak mau gitu kan. Udah kita pergi. Dan setelah dari Gramedia kita itu lupa, kita itu harusnya mampir dulu ke Miniso gitu ya. Mau ada yang mau dicari juga. Kita udah nyampe ke atas lagi nih. Gue lihat wah masih jam 5, ke bawah dulu yuk. Gue bilang kan beli barang ke Miniso, ayo. Jadi pas mau lewat di tempat stand itu, gue bilang, mending kita ke sana deh. Akhirnya dia kayak kata, oh bener, ntar minta tanda tangan lagi. Dari situ kita baru mulai ngebahas yang lain-lain. Gitu ya. Jadi obrolannya itu tiba-tiba aja gitu ya. Iya, random aja gitu kan ya. Tapi seru nggak sih menjalani bulan suci Ramadan ini dengan kehadiran dia gitu? I'm so happy. 100% I'm so happy gitu ya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Om Putra ya? Iya nggak bisa. I can't. Gimana ya? Gue nggak bisa ngejelasin dengan kata-kata lagi sih. Wih. Udahlah. Gue kayak kena karma. Oh jadi gini yang bucin itu ya. Selama ini kamu adalah orang yang paling teratas, peringkat atas gitu ya, yang anti bucin ya. Tahu-tahu sekarang kamu yang berada di peringkat paling bawah nih. God, karma itu berlaku ternyata. Tapi gue sih nggak bucin-bucin banget yang telepon sampai pagi mah enggak. Gue yang kayak kita yang kayak hal-hal yang terbucin apa nih? Hal terbucin yang pernah gue lakuin adalah yang lo lakuin selama ini sama dia nih. Anda kan tahu kalau gue sering cerita ya, kalau gue itu di kantor segimana horornya gue, suka marah-marah. Iya, sekarang perubahannya apa? Jadi suka senyum-senyum sendiri sekarang perubahannya. Bacain WhatsApp langsung senyum-senyum sendiri gitu. Gue lagi ngomel-ngomel nih ya. Ngomel-ngomel. Tiba-tiba dia nge-WA gue. Nge-WA kayak yang ngasih support gitu lah. Kerjaan gitu. Semangat kerjanya titik ada bahasa khususnya gitu kan ya. Udah, gue lagi ngomelin orang, gue baca WA-nya, terus auto senyum sendiri, senyum. Tapi sebenarnya itu bisa jadi bumerang loh, itu bisa jadi bumerang buat Om Putra tuh kalau misalnya ada bawahan yang tahu, wah ternyata titik kelemahan Om Putra nih di ceweknya nih, kita harus cari tahu gitu. Enggak, tapi orang kantor nggak ada yang tahu, cuman orang yang lagi ngomelin itu sampai ngomong, Pak, Bapak kenapa tiba-tiba senyum-senyum sendiri? Ya oke lah, mungkin orang kantor untuk saat ini belum ada yang tahu. Tapi nanti kalau misalnya podcast ini kita posting, tahu-tahu ada bawahan yang ternyata followers gue gitu kan ya, terus dengerin, wah ini nih senjatanya nih gitu. It's okay. Gue orangnya santai sih, kayak gue saklek untuk urusan kerjaan yang tidak pada tempatnya. Di luar itu gue sama orang-orang mah nyantai aja, biasa aja ketawa-ketawa. Yes. Tuh, kalaupun orang tahu sih gue nyantai aja. Ngapain gue harus gengsi? Wah, kalau gue ini ya paling beberapa orang yang gue ketawakan karena dia bucin, ya paling bakal ngetawain gue balik. Kayak tadi kan kita lagi bukber. Yes. Jadi teman-teman gue itu rata-rata udah pada nikah kan. Nah, dan mereka kebetulan teman-teman deket gue, kita lagi bukber dan mereka juga udah tahu ini gue. Habis gue dibully tadi, anjir. Dan gue belum mau memperkenalkan cewek ke dia gitu, ke mereka gitu. Belum launching, gue bilang sabar dulu aja gitu. Oke. Karena nanti kita bakal urusan yang kayak gitu emang tertutup banget. Nanti di podcast ini kita bakal menguji juga kejujuran Om Putra ya, tapi nggak sekarang. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Om Putra jawab dengan jujur ya. Oke. Tapi nggak sekarang ya. Oke. Om Putra, dari obrolan saya tadi sama si Eva kan sempat ngomong dia selama pacaran dengan pacarnya yang sekarang itu nggak pernah berantem. Nah, Om Putra sendiri gimana nih? Gue makanya kayak anjir, gue bilang gini ya, gue itu respect banget sama cewek yang kayak gitu, serius. Respect banget ya. Karena kalau Om Ben ingat ya, gue itu selalu cerita kan, gue itu pacaran nggak mau ngikut cewek. Gue nggak mau ngungkit masa lalu masa lalu pasangan gue. Betul. Masa lalu dia itu ya urusan dia, dan kita nggak ada hak juga untuk tahu masa lalu dia seperti apa. Kalau dia cerita ya silahkan, kalau nggak masalah gitu kan. Dan lu nggak perlu harus ngelapor kemana-mana lu mau pergi. Dan gue juga pernah, kalau Om Deddy ingat,
kalaupun dia mau selingkuh ya silakan aja, as long gue nggak tahu ya silakan aja gitu. Tapi kalau gue tahu, ya paling gue mau ngomong aja, kalau lu mau lanjut sama gue tolong tinggalin itu, kalau enggak ya udah kita udah aja. Nah, kamu sama dia gimana nih? Udah saling terbuka belum sih soal masa lalu gitu? Soal masa lalu paling dianya belum. Dia belum. Kalau orang introvert, kalau orang introvert kan, iya, nggak terbuka tuh. Kalau kita terlalu nge-push, kalau kita terlalu nge-push yang ada dia ilfeel kan. Nah, kalau gue sih menurut gue, kalau gue walaupun gue introvert, gue bisa menyesuaikan diri lah gitu ya. Yes. Jadi gue kayak yang awalnya kayak daripada gue yang gue ungkap masa lalu gue itu bukan siapa pernah yang jadi yang deket sama gue, bukan. Apa tuh? Lebih ke personal life-nya gue tentang gaya hidup yang dulu seperti apa gitu kan ya. Nah, lebih ke personal life-nya gue. Kenapa nggak sampai masalah hubungan pacaran yang dulu gitu diceritain? Karena menurut kita berdua itu nggak penting, itu nggak perlu dibahas ya masa lalu yang kayak gitu. Gini, masa lalu yang dianggap sejarah itu adalah hal positif. Kalau yang saya kayak lu pacaran terus lu putus karena satu masalah yang ini nggak ada gunanya dibahas juga gitu. Dan lu nggak ada hak juga untuk tahu, kecuali kalau lu dengan sukarela menceritakannya. Kalau dia meminta gimana? Ya gue ceritain aja, nyantai aja gue. Nggak ada perasaan takut gitu, takutnya dia malah risih gitu atau gimana gitu? Enggak, karena gue di awal gue ngomong ke dia, gue jujur sama mantan gue sampai hari ini ketika kita putus, kita nggak ada yang heboh, gue bilang. Kita nggak ada yang ribut, karena apa? Dari awal kita itu bikin komitmen, gue bilang. Kita itu bisa kayak gini karena kita awalnya berteman, gue bilang. Jadi ketika kita putus ya putus hubungan yang itu aja, pertemanan nggak perlu. Dan gue emang sama mantan-mantan gue bisa dibilang komunikasi oke, walaupun sekarang udah nggak ada komunikasi. Yes. Dan dia juga nyantai aja. Iya. Lu nggak perlu lapor-lapor mau kemana-mana, gue bilang. Tapi sayangnya, apa tuh? Walaupun kita udah bikin komitmen kayak gitu, ya, guanya ya balik lagi yang kayak kena bucin tadi itu, kayak gue kayak seneng aja gue mau kemana-mana kayak hari ini. Titik-titik gue mau ini ya. Kenapa harus pakai titik-titik sih? Diperjelas aja gitu. Gue mau bukber ya hari ini, boleh ya? Bukber aja harus titik-titik, gimana sih, Bun? Dasar introvert ya. Itu, gue mau bukber ya hari ini. Kan. Dia ngizinin gak sih? Selalu ngasih support gak sih buat Putra gitu? Atau ada hal-hal di mana dia ngelarang gitu? Gak boleh deh, pokoknya gak boleh gitu. Enggak, gitu kayak kamu ngapain harus izin, nggak apa-apa pergi aja, kan kita pernah ngomong. Enggak, pengen aja, gue bilang pengen aja gue ngomong. Biar lebih menghargai gitu kan ya. Dan gue bilang, mungkin ini nih yang dimaksud teman-teman yang buciners sebelumnya yang lebih menghargai. Cuman bedanya kalau beberapa dari buciners itu kayak mereka itu kayak yang harus wajib lapor. Kalau gue sih dengan sukarela aja, kayak nyari perhatian lah gitu kan. Bukan sukarela itu, kata sukarela itu bukan membela diri ya. Bukan ya? Kalau gue mah enggak. Dia sendiri ngapain harus lapor, nggak apa-apa pergi aja. Berarti kamu sendiri tuh sependapat dengan dari judul lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti gitu. Sependapat nggak sih? Kalau wanita selalu ingin dimengerti gitu. Oh pasti. Kalau gue karena begini, kalau dibilang cewek itu nggak selalu ingin dimengerti, menurut gue itu salah. Salah ya? Karena alasannya apa? Menurut gue kayak gue punya orang tua perempuan juga. Oh iya gue sih. Gue harus ngertiin dia. Betul. Gitu. Tapi kan lain halnya, beda hal gitu antara hubungan orang tua dan anak, antara hubungan kita dengan pacar gitu, lain hal, lain cerita dong pasti. Kita anak laki-laki. Ya, jadi gini, kalau gue sih prinsipnya kita anak laki-laki pasti dalam nyari pasangan itu hal pertama yang terpintas di kepala itu adalah gue berharap bisa dapetin pasangan yang kayak nyokap gue. Walaupun gak bakalan bisa lu dapetin yang hal yang sama gitu. Setidaknya artinya mendekati gitu ya. Iya, mendekati gitu. Kalau gak lebih ya sama gitu, atau mendekati. Berarti dari situ lu udah bisa ini, lu udah bisa ketika lu ingin mendapatkan seseorang yang lebih kurang mirip nyokap lu ngasih perhatian lebih ke nyokap lu, artinya lu juga bakal ngasih perhatian yang sama kayak gimana lu ke nyokap lu. Emang karakter apa yang kamu cari gitu yang ada dari nyokap lo itu? Mungkin karakter seperti apa gitu? Gue sih itu lebih teori sih ya, bahasa. Gue pengen nyari pasangan seperti nyokap gue, karena kan intinya kan
orang tua itu kan tempat paling nyaman. Yes, betul. Ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oh gitu. Senang, lebih ke istilah aja mungkin ya. Berarti lebih ke istilah aja gitu ya. Lebih ke teoritis aja iya. sih. Gitu. Kayak bagaimana hubungan antara ibu dan anak gitu kan ya. Kayak yang ibu dan anak terus kayak orang tua marah ke anak ada. Artinya kayak pasangan berantem sama pasangannya juga ada gitu. Cuman ya dengan batasan-batasan tertentu itu aja. Terus yang sekarang gimana? Berarti yang sekarang gimana nih? Udah dapat belum sih? Yang sekarang udah sesuai nggak sih? Kalau dibilang yang sekarang, aduh gue bilang melebihi. Nggak tahu. Kalau dibilang melebihi nggak, tapi kalau gue sejauh ini kayak gue kayak gue kayak suka nyaman-nyamain aja, anjir kita sama-sama Virgo. Yang kedua nyokap gue juga Virgo, gue bilang. Terus gue orangnya kalau gue tuh orangnya nggak terlalu rapi di rumah atau gimana ya. Gue itu rapi kalau lagi sakit gitu. Jadi waktu gue sakit dia datang bawelnya kayak nyokap gue kalau ngeliat yang kotor-kotor itu. Pantesan aja tuh brewok. Pantesan aja tuh brewok udah dicukur ya Om Putra ya. Sekarang ada kemarin dia ngomong itu rapiin tuh katanya. Apa yang harus nunggu sebulan? Asik. Ya udah gue rapiin. Kenapa? Dia ngomong, isinya kayak biar kamu itu rapi katanya. Yes. Asik. Itu kan hal positif dong ya. Iya betul. Dan itu lo banget kan ya? Lo nggak keluar dari zona nyaman kan ya dengan harus cukur jenggot kayak gitu? Enggak. Karena gue itu orangnya gini. Gue itu kenapa gue panjangin? Karena gue males harus sering-sering tukang cukur. Nunggu ada yang negor gitu maksudnya mungkin? Iya. Halo? Nunggu ada yang negor gitu. Cukur dong jenggotnya gitu. Di kantor pun gue ditegur bos dulu baru gue pangkas rambut. Terus? Put, ini kok udah mulai nggak rapi nih kata bos gue. Itu harus dipangkas tuh kata bos. Itu nyokap gue juga kayak kita lagi video call, bang rapiin nanti rambutnya. Itu cukur jenggotnya. Iya. Gitu. Iya, udah. Tuh. Oh gitu ya. Wah. Ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi gitu ya sekarang ya Om Putra ya. So many things ya. Banyak hal baru deh. Waduh. Bahagia banget dong. Sampai lupa mudik nih Om Putra nih. Iya. Jadi kalau berbicara mudik ya. Sih. Berarti sekarang dengan adanya larangan mudik ini nggak berdampak apapun ya kepada Om Putra ya sepertinya ya. I don't care. Wah bucin. I'm alone here. I don't care, gila nih anak nih. Padahal gini. Padahal kalau lebaran nanti dia pasti bakal lebih banyak waktu sama keluarganya kan. Betul. Kalau lebaran pertama, gue yakin lebaran pertama kedua kita nggak bakal ketemu. Tapi ini sekota kan ya, tinggalnya sekota kan. Sekota. Kok bisa nggak ketemu gitu? Karena bisa diajak gitu. Ya, gak mungkin lah dia tega gitu. Nah di situ gue bilang, misalnya kayak keluarga itu adalah prioritas paling utama. Kecuali kalau udah jadi bini gue, lo benar-benar harus ikut apa kata gue. Berarti mental udah siap dong ya. Sekarang mental sudah siap untuk bertemu dengan keluarganya gitu. Udah ketemu, sahur udah di sana. Wih, waduh, tinggal nunggu undangan nih kayaknya nih Om Put. Gini, gue ini kenal sama dia karena adiknya itu teman les bahasa Inggris gue. Berarti kenal dari adiknya gitu. Kenal dari adiknya gitu. Adiknya. Wah, pinter banget ya, strateginya bagus banget ya. Jadi kita tuh di batch 1 dulu. Adiknya cowok apa cewek? Cowok. Terus ceritanya bisa kenalan gimana tuh? Dikenalin? Dulu itu kan gue les bahasa Inggris di batch 1 itu di tahun kemarin. Jadi kita kayak sharing perkenalan semuanya udah. Terus kita semuanya satu kelas tuh deket gitu ya. Nah sebelum puasa, pas sebelum gue dirawat waktu itu gue ini daftar lagi untuk ikut batch 2-nya. Karena udah sebagian daring, sebagian masuk kelas gitu kan. Makanya gue mau gitu. Kebetulan adiknya juga ikut batch 2 lagi. Karena di grup kita info siapa yang mau ikut. Gue bilang kan kayak ada yang lama ikut, gue juga ikut gitu. Si adiknya muncul, gue ikut lah katanya. Ikutin. Nah terus gue gak tahu, ternyata salah satu tujuan dia ikut itu pengen kenal gue lagi gitu. Nah dari situ baru kita ngomong-ngomong bla 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 bla. Dia bilang, bang main ke rumah yuk. Gituin. Ini temennya yang ngajak gitu, maksudnya adiknya gitu. Iya adiknya ini. Iya. Terus gimana? Gitu kan. Nah main ke rumah yuk katanya. Anterin gue pulang dong. Yang gue salut nyamannya anak adalah
Apa? Dia sebenarnya punya kendaraan di rumah, tapi dia prioritasin buat orang tuanya dulu, buat nyokapnya. Oh gitu. Jadi dia itu anak yang mending gue naik angkot daripada gue naik ojek online. Oh. Itu dari anak laki-laki loh, adiknya gitu. Nah terus gimana gitu. sampai dikenalin ke kakaknya tuh gimana ceritanya tuh? Jadi dia ini campuran sih Minang Sunda gitu, bokapnya Sunda, bokapnya Minang. Cuman kebetulan orang tuanya udah pisah gitu kan. Nah gitu. Jadi mereka, jadi dia itu merhatiin gue dari B1 dulu katanya. Nah cuman mau nanya langsung itu nggak enak katanya. Cuman karena dia dulu itu dengar gue I am single, gue bilang kan. Yes. Nah di situ gitu. Nah terus akhirnya kita deket, kita di grup heboh terus. Wow. Sampai kita ada kegiatan. Terus akhirnya dia kayak yang dia bilang gue ikut batch 2 ini karena mau menalin lu ke keluarga gue. Katanya kalau enggak gue nggak mau, males. Gak enak gue katanya. Udah akhirnya yaudah yuk, gue bilang ya kapan lagi gue dapet keluarga lagi di sini. Gue bilang nyantai aja. Terus gue mainlah ke rumahnya, nganterin dia pulang ngeles gitu kan. Kadang masanya dia tuh sering, anak-anak itu sering daring di rumah gue. Paling sering tuh adiknya, kita daring di rumah. Oh emang suka nongkrong di rumah ya? Sebab di rumah kan ada wifi kan. Oh gitu, nyari gratisan ya? Iya lanjut. Terus si adiknya ini sebenarnya suka nongkrong. Cuman gara-gara sejak pandemi ini gak boleh keluar karena nyokapnya gitu kan. Nah dari situ gue main ke rumah, oke, ayo, gue bilang gue anterin lu pulang, gue bilang. Gue disuruh dong masuk ke rumah, dan ini anak langsung ngomong ke nyokapnya, ini nih Bang Putra yang pernah aku ceritain dulu, gitu. Ini dia orang Minang. Mama bilang kan mama lagi nyari menantu buat anak mama. Yeah. Gue kaget dong, anjir gue bilang, goblok, gue bilang. Ini tuh ternyata dia. Cuman dalam hati gue, main juga nih kalau jadi perbaikan keturunan nih. Oke, well, sebentar, tahan dulu. Berarti kalau kita berbicara soal cinta pada pandangan pertama, kamu percaya nggak sih? I don't believe that. Alasannya? Kalau cinta pandang pertama, gue dulu waktu gue zaman SMA, gue udah sampai kesini udah berapa kali pandangan, masa tiap. Iya itu dulu, tapi sekarang mungkin kamu sudah percaya dengan hal itu. Cinta pandangan pertama itu artinya orang pertama yang kita lihat, lawan jenis kita yang kita lihat, kita suka. Dan sampai menikah mungkin itu bisa dikategorikan cinta pada pandangan pertama kayak bokap nyokap dulu. Yes. Mereka pertama kali pacaran zaman SMA sampai nikah walaupun akhirnya pisah gitu ya. Itu mungkin bisa dibilang cinta pada pandangan pertama. Sekarang lalu udah berebet gitu punya mantan, lu masih ngomong cinta pandangan pertama, udah pandangan keberapa itu? Ya enggak, itu yang dulu. Tapi kalau yang sekarang, dengan yang sekarang ini, itu kamu suka sama dia pertama kali ketemu atau pertemuan selanjutnya baru ada rasa gitu? Gue sih kalau dibilang suka sama dia itu di pertemuan pertama gue yang kayak yang awkward gitu. Gue kayak yang dipelonco gitu di rumahnya. Dan gue gitu. Kira nih cewek bakal apa ya, bakal marah kalau waktu nyokapnya, nih calon kamu, kata nyokapnya. Gue kaget dong. Tapi ada si Brapo nih kasih komentar si Brapo nih, katanya apa sih Putra gitu. Si Brandon ya anjing. Ya, kok dia tahu gitu? Kok bisa tiba-tiba mampir nih si Brandon ini? Gue ada banyak cerita, lu ngilang, gue banyak hal yang belum gue cerita. Iya, aduh, Brandon kayaknya kamu nggak update deh sekarang, nggak tahu kondisi hati dari sahabat kamu nih sekarang nih. Dia sekarang jadi korban bucin nih sekarang nih, Brandon. Iya, sebucin-bucin gue lebih bucin dia, gue jamin. Say hello dulu dong buat si Nia juga udah mampir malam hari ini. Hai Nia. Oke, lanjut lagi Om Putra ya. Berarti Om Putra sampai saat ini nggak percaya kalau cinta pada pandangan pertama itu ada ya? No ya? Dulu zaman SMA gue percaya. SMA pernah? Berarti pernah ngalamin gitu? Ya iyalah. Iyalah. Dan ternyata nggak menjamin ya? Pandangan pertama itu nggak menjamin serius. Hubungan itu bisa langgeng ya? Justru kalau dibilang sekarang pandangan pertama gue tuh awkward gitu. Gitu. Kita tuh ngebahas, ya masanya kayak gue datang ke rumah, anaknya ceritain tentang gue ke nyokapnya, nyokap gue bilang, kamu mau sama anak mama? Katanya. Gitu. Kaget dong gue. Yes. Mah, maksudnya mah? Gue bilang kan, enggak, mama serius gitu.
Terus gue bilang, kalau manusia jangan terlalu jauh kayak gitulah ngomongnya. Gue bilang kan, satu kita baru kenal, gue bilang kan, dan memang nggak tahu siapa saya, macam-macam gitu kan. Nah, terus awalnya gue manggil tante kan, panggil mama. Kita tuh orang Minang, kan. Panggil mama itu teman-teman manggil mama, walaupun ke orang tua teman-temannya gitu kan. Orang Minang katanya gitu. Oke, dipanggil mama. Kalau Putra dipanggil apa nih sama pacarnya nih? Papi gitu. Enggak. Gue itu pakai panggilan gue masih Brandon ke dia sekarang. Apa coba. Brandon apa sih panggilannya Brandon? Gue manggil si Brandon itu kan B. Gue manggil dia B itu maksudnya singkatan satu huruf pertama nama dia. Maksudnya? Si Brandon B. Oh B aja, gitu. B biasa oh aja. B aja cuman, gitu ya? Cuman orang-orang nganggapnya kalau gue manggil si Brandon B itu gue belok gitu kan. Orang kira gue manggilnya maksudnya itu B. Iya betul. Padahal gue manggil dia B itu ya B biasa aja B. Brandon namanya gitu. Aja, gitu. B-nya itu B for Brandon gitu. Kalau yang sekarang kamu manggil dia B itu alasannya apa tuh? B for Babe. Oh gitu ya, ada maksud, ada artinya gitu ya. Oke, bacain komen dulu dari. Gue pengen bacain komen dulu dari si G nih ya. Pandangan pertama itu bukan cinta kali. Yang ada nafsu katanya pandangan pertama itu. Oh enggak, gue nggak setuju. Nggak setuju ya? Pandangan pertama itu menurut gue euforia. Euforia gitu, pandangan pertama itu. Iya. Orang suka susah ngebandingin mana yang euforia yang sama yang benar-benar itu cinta. Beda tipis ya mungkin ya. Karena apa? Kadang orang bilang dia suka, tapi karena lagi seneng-senengnya saat itu dia ngerasa dia suka. Padahal dia itu sebenarnya lagi di fase lagi hangat-hangatnya baru kenal atau apa. Dan biasanya kalau orang yang ngerasa pandangan pertamanya cinta pada pandangan pertama gara-gara euforia itu nggak bakal lama. Makanya ada 1 bulan 2 bulan putus. Termasuk karena bapak ya, termasuk Anda ya waktu itu ya. Makanya gue bilang gue nggak setuju cinta pandangan pertama itu. Karena itu bisa jadi euforia. Betul banget. Kalau emang ada yang bilang nafsu, emang dasar lu aja ya. Dasar dia aja mungkin ya. G, katanya dasar lu aja yang nafsu G. Bercanda. Si G pasti penasaran banget, pengen ikutan juga di mendadak podcast malam hari ini. Tapi tenang aja G, kamu nanti bakal dapat giliran gitu. Lu nya aja yang gampang birahi lu. Sangean lu. Katanya nafsu pengen memiliki keindahan yang dilihat gitu. Enggak, itu defense lu aja itu ngomong kayak gitu. Iya betul omongan banget. Omongan yang paling bisa dipercaya itu ya omongan pertama lu tadi. Itu kayaknya udah bawaan lahir mungkin ya Umput ya. Itu yang barusan itu pencitraan itu. Lu mau jadi presiden, mau ikut pemilu lu. Bikin baliho dulu deh kalau mau jadi presiden gitu ya. Mentang-mentang yang bawain podcast orang KPU nggak boleh sebut merek dong. Iya sorry tit gitu aja nanti ya, kena sensor nanti ya. Dan tahu nggak Put, saya tuh jadi terinspirasi nanti judul podcast ini, obrolan kita tuh kayaknya bakal judulnya nanti tuh semenjak ada dirimu gitu. Anjay. Seru tuh kayaknya semenjak ada dirimu. Dan nanti linknya ya kalau boleh sih nanti linknya di share aja ke si B gitu ya. Biar dia dengerin obrolan kita malam hari ini. Kalau dia dengerin kamu mau bilang apa sih ke dia gitu? Enggak. Ayo dong. Ini ya kita kan tadi di awal udah komitmen kan. Kita malam ini buka-bukaan gitu. Dan kalau dia lagi dengerin mau bilang apa nih ke dia nih? Gue sih cuma mau bilang thanks. Gue sih cuma mau bilang gini. Apa? Ya, gue mau bilang makasih. Makasih aja. Ya. Makasih itu udah mewakili semua hal dan gue yakin dia tahu arah makasih gue itu kemana. Wih, so sweet banget nih. Orang seperti kita gak perlu banyak ngomong, cukup mungkin dengan 1-2 kalimat kita bakal ngerti maksudnya. Bukan gak bisa ngomong kan ya? Ya gue juga gak bisa ngomong, gue gak ngerti lagi sama tuh orang serius. Oh gue gitu. Kayak yang anjir. Bucin men. Akhirnya gue gak di WA dia aja. Aduh gak WA ya dia. Oke, kalau misalnya si bucin ini adalah orang yang bisa kita ajak ngobrol, mungkin lo pengen minta maaf sama si bucin mungkin kali ya. Si bucin yang mana dulu?
si bucin ini maksudnya kan dulu kamu adalah orang yang paling anti gitu sama bucin ya. Iya. Nah sekarang kamu mungkin pengen minta maaf sama si bucin gitu, mohon maaf selama ini gue gitu apa gitu kan? Enggak, gue nggak bakal minta maaf. Gue cuma mau bilang ke diri gue yang dulu, lu udah bener dengan cara lu dulu, dan gue akan jalan dengan cara gue yang sekarang. Oh gitu. Karena gue nggak pernah menyesali apa yang pernah gue lakukan. Ya, yang pastinya bulan suci Ramadan tahun ini pastinya adalah bulan suci yang paling berkesan gitu ya Om Putra ya. Karena mungkin Ramadan beberapa tahun yang lalu nggak pernah ada yang kayak gini Putra ya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kayak hari ini ya. Kayak hari ini ya. Gue itu ada bukber, lagi heboh-hebohnya, ada telepon yang bikin gue berantem, bla bla. Akhirnya mood gue rusak, serusak-rusaknya gue pergi dari acara bukber, gue pulang. Kan? Terus jam 10 dia, gue WA, udah pulang belum Beh? Gue bilang. Baru checklist 2, itu artinya HP-nya baru aktif. Artinya dia belum keluar kantor. Terus dia bales, udah di tempat biasa. Oke, gue jalan set. Karena mood gue belum balik, dia juga diam. Nah itu dia juga diam aja. Terus gue lewat tempat ada mie goreng yang diincer-incer banget sama dia mau beli, udah berapa hari ini tutup gitu. Tapi itu mie gorengnya buka loh. Gue bilang mau beli nggak? Boleh kata dia kan. Terus gue tanya, lu kenapa diam? Gue bilang enggak, yang diam itu kamu katanya. Oh enggak, gue bilang enggak, gue bilang gue nggak mau. Dia nanya bukber tadi gimana, happy nggak? Happy, gue bilang gue gituin kan. Oh katanya. Terus kenapa kayak murung gini? Enggak kenapa, gue bilang. Oh yaudah katanya kan. Karena gue takut dia bete, gue pancing bercanda dong. Tiba-tiba ada telepon lagi ke gue yang berusaha untuk ngerusak dia lagi kan. Iya. Udah di situ gue kayak yang ngejauh bentar. Pas dia lagi bayar mie gorengnya, gue telepon. Udah telepon gue nanti di rumah. Begitu kan gue lagi di luar. Terus gue antarnya dia pulang. Jadi gue udah beliin makanan juga buat dia, beli marangki kan buat dia. Itu dia nggak mau ngambil. Artinya itu bentuk dia itu kayak bete gitu. Padahal biasanya kalau gue beliin apa aja diambil gitu kan. Dia bete. Gue telepon, ambil dong satenya. Gue bilang kan gue udah beliin dari tadi nih. Gue bilang begitu kan. Siapa suruh ngediamin gue bilang gitu kan. Akhirnya yaudah ntar gue jelasin deh, gue WA aja gitu. Tuh udah dia datang lagi keluar katanya. Gue nggak mau ngambil kata dia kan. Kenapa? Senyum dulu anjay, gue bilang. Putra, yang suka ngambekan itu siapa sih? Kamu atau dia nih? Yang suka ngambekan siapa nih? Sejauh ini kita belum ada ngambek-ngambekan. Belum ada. Tapi biasa suka berantem biasanya. Pernah berantem gitu? Enggak pernah berantem sama sekali. Wih, sama dong kayak si Eva tadi berarti ya? Enggak pernah, sejauh ini belum ada. Cuman tadi itu mood gue lagi nggak benar. Mungkin dia kayak yang cerita dong gitu kan. Gitu. Lu kenapa? Kayaknya kamu lagi butuh diperhatiin gitu. Lagi pengen dimanjain mungkin ya. Guys, enggak sih, gue nangkepnya kayak gitu. Mudah-mudahan bener sih yang gue pikirin ya. Kenapa lo nggak cerita gitu? Kenapa lo harus diem? Mungkin karena menurut gue kayak gue ngeliat temen gue lagi ada masalah, gue yang ada di kepala gue kayak gitu. Masa gue harus nanya dulu baru lo mau cerita gitu. Tuh akhirnya diambil marangginya, gue WA pas gue udah puas keliling-keliling tadi. Gue kalau momen gue keliling-keliling, terus gue pulang, gue ceritain, gue bilang awalnya sih bukbernya happy, gue bilang. Terus sampai ada telepon, bla 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 bla, akhirnya gue nggak happy benar, gue bilang. Gue gituin. Masa cuman buat ngomong gitu harus di WA? Gituin sama dia. Harusnya tadi nggak mau ngomong. Tapi kalau boleh tahu nih, Bud, kalau boleh tahu dalam sehari tuh kira-kira interval waktu lo ketemu sama dia itu berapa jam gitu? Dibanding? Gak lama. Gak lama. Oh nggak pernah lama gitu kalau ketemuan? Enggak, karena gue kan dari awal gue udah pernah cerita Om Ben lagi. Dia pulang kerja jam 10. Kalau gue ajak dia ngelayap, kesian dong. Gue kesian dia kayak yang harus ngelayap dulu sama gue, keliling-keliling. Ntar pulang udah jam 11, jam 12, besok jam 8-nya dia udah kerja lagi gitu. Berarti bener dong kata orang ya, lama gak ketemu, sekali ketemu gak lama gitu ya?
Salah. Justru kalau di hari off-nya itu gue berusaha cabut kerja. Sebab dia off di hari kerja gue kan. Oh iya betul. Makanya, nah di situ tuh di momen-momen itu gue ketemu, gue nongkrong, kayak gue pergi kayak main ke Bandung. Kalau di Purwakarta kan ngapain gue? Kalau di Bandung kan nggak ada yang kita kenal, kita mau ngapain bebas lah itu. Cuman yang memanfaatkan momen ini adalah adiknya. Kenapa? Semenjak gue deket dengan dia, adiknya jadi punya alasan mau. Biasanya adiknya itu suka nginep di sini nih, biasa Mobile Legend kan. Jadi kayak nyokapnya itu kayak nggak pernah ngizinin adiknya. Gue bilang, bang ayo pulang, katanya udah malam, katanya main di rumah cewek ini malam, kata dia kan. Gobloknya anak gue dicomblang-comblangin, gue bilang sekarang nyuruh gue pulang. Sebentar Bud. Sebelum gue lupa nih, tadi kan sempat terlintas ya. Kamu tadi sempat ngomong Mobile Legend ya. Itu hal yang paling sering kamu curhatin gitu kan ya. Kenapa sampai kesel banget gitu ya? Sampai bete banget kalau ngomongin soal Mobile Legend gitu. Satu, gue bukan gamers. Yang pertama kamu bukan gamers dan lo nggak suka kalau dia suka mau main Mobile Legend gitu. Gue nggak ngelarang dia main Mobile Legend. Tapi kita itu durasi kita ketemu itu nggak lama. Yang jadi persoalan itu ya? Iya, durasi kita. Gue bilang, ini sorry gue bukan maksudnya menyebut ya. Sebenarnya kan HP dia nggak kuat buat install Mobile Legends karena nomornya kecil. Jadi kebetulan gue punya 2 HP ya, yang alhamdulillah ininya RAM-nya gede, nomornya gede. Gue kasih ke dia 1. Nih, install lagi Instagram, gue bilang kan. Gituin. Install Instagram, gue bilang, lu mau Mobile Legend deh, daripada lu nonton YouTube Mobile Legend dulu. Gue bilang, kasian gue ngeliatnya. Udah. Oh berarti hal itu udah dibicarain ke dia kan ya, udah dikasih tahu ya? Udah ya? Sok main lah gue bilang. Tapi gue bilang jangan sampai subuh juga. Oh iya. Tersakit atau apa-apa gitu. Iya. Awalnya dia nggak mau ambil. Dia tuh nggak mau ambil HP gue. Pas gue kasih HP aja, nyokapnya marah ke gue. Tapi kan mana tahu, lo kan mana tahu kalau di rumah lo udah tidur, mana tahu kalau dia begadang gitu masih main Mobile Legend. Itu cerita lah. Bukan yang ngompor-ngomporin ya. Bukan yang ngompor-ngomporin ya. Kalau itu mah urusan dia. Oh gitu ya. Oke, betul. Seenggaknya gue tahu lah gitu kan. Gue tahu lah maksudnya kayak orang punya kebutuhannya sendiri lah tentang menyenangkan dirinya. Tapi kalau yang gue lihat nih, Om Put, yang gue lihat nih sebenarnya bukan dari Mobile Legend yang salah sih mungkin ya. Cuman karena di Mobile Legend itu kan kita bisa main mabar gitu kan, yang main bareng ya, sambil ngobrol gitu sama teman-teman yang diajakin main gitu. Mungkin yang lo khawatirkan mungkin ada rasa ketakutan gitu, takut kehilangan mungkin. Enggak, gue takut kehilangan gue mungkin karena dia main Mobile Legend aja. Bukan gara-gara itu. Oh, itu nggak jadi masalah ya? Cuman enggak masalah, dia mau berteman sama siapa aja silahkan. Yes. Karena gue yakin dia udah tahu batasan kok gitu. Dan dia kalau nyokapnya bilang ini pertama kali dia dekat sama laki-laki. Gitu. Nah artinya selama ini kalau emang iya berarti dia ngejaga gitu kan. Makanya dan adiknya sendiri juga bilang ke gue, dia ini pertama kalinya dekat sama laki-laki. Gitu. Terus gue pertama dekat sama laki-laki berarti selama ini sama cewek dong, gue bilang kan. Tertawa bercanda. Aduh. Gituin. Wah. Ya kan berteman kan. Yes, betul. Bukan yang aneh-aneh. Iya, percaya deh. Gue bukan menyalahkan Mobile Legends, enggak. Kadang kayak udahlah, gue bilang jangan Mobile Legends lagi, gue bilang kan. Oh yaudah katanya. Katanya Mobile Legends dia nonton YouTube-nya horor lagi. Aduh, gue bilang harus ya yang horor-horor, gue bilang kan. Begitu. Tapi intinya sih kayaknya si Doi ini benar-benar sudah mengalihkan dunia kamu gitu ya sekarang ya. Iya, dan dia merubah cara berpikir gue untuk beberapa hal secara instan, dan gue berharap itu nggak instan juga, nggak bertahan sementara. Tuh, makanya gue bilang kayak tadi dia udah, kamu udah jangan pikirin omongan itu katanya. Sekarang kan kamu udah ada aku. Anjir gue bilang. Anjir. Tuh. Berarti udah. Sekarang gimana nih? Keputusannya gimana nih? Sudah menetapkan hati untuk dia untuk ke jenjang lebih serius atau masih butuh waktu lagi untuk saling mengenal atau gimana nih? Nyokapnya pesan ke gue. Apa tuh pesannya? Mama sih berharap kalian sampai jadi nanti. Tapi katanya nyokapnya, sekarang kalian jalani aja katanya. Yes. Jalani aja dulu katanya nyokapnya.
Mama nggak mau maksain kalian. Oh kamu harus nikah kapan gini, enggak. Iya. Keputusan kapan nikah itu udah di tangan kalian. Dia juga baru mulai karirnya, kamu juga lagi ngejar karir kamu. Dan mama kalau bisa nanti ketika kalian menikah, kalaupun dia bekerja nggak boleh malam lagi. Begitu sama dia kan. Kami bilang kayak gitu. Dan sekarang kalian jalani aja katanya. Oke. Mama nggak mau maksa-maksa. Oh lu harus buru-buru nikah. Oh Put kamu umur kamu udah segini. Enggak. Ya, intinya sih ini kalian yang nentuin. Gue cuma bisa bantu dengan doa deh, semoga hubungannya bisa langgeng ya Ge ya. Ya bukan Ge tapi Om Putra ya. Kok ngomong si Ge sih? Oke, sebelum kita akhiri mendadak podcast malam hari ini, seperti janji di awal tadi kita di bagian gue kok sebentar ya? Masa sih sebentar, ini udah sejam loh. Masing-masing dapat jatah gitu, sama durasi sama gitu. Sebelum kita akhiri mendadak podcastnya, tentunya kamu harus jawab jujur dulu ya beberapa pertanyaan ini ya. Oke, udah siap belum sih? Rapid question. Oh siap dong, rapid question ya? Ya jujur ya, dan ya kali aja nanti kalau kita posting podcastnya dia dengerin, takutnya apa yang lo jawab itu nggak jujur gitu. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih, pilih mudik atau pilih lebaran bareng sama dia? Harusnya lebaran sama dia. Waduh, ini serius? Iya. Kenapa? Alasannya, boleh tahu alasannya dulu? Gue alasannya bukan karena ada larangan mudik, enggak. Enggak, kita nggak bicara soal larangan mudik. Intinya pilih mudik atau lebaran bareng sama dia? Lebaran bareng dia. Lebaran bareng dia. Alasannya dulu nih, pengen tahu. Because I love. Gue rugi aja ngebuang waktu kalau gue pulang cuman buat ninggalin dia, udah itu aja. Ya tapi kan orang tua juga di rumah menunggu gitu, menanti kehadiran kamu gitu. Orang tua gue itu sangat mengerti gue. Aduh gila nih kayaknya. Dan gue yakin kalau orang tua gue tahu pasti dia support. Yakin banget sih lu kayak. Kepedean banget sih. Oh sorry yakin banget nih Om Putra nih. Padahal orang tua tuh di rumah sangat menanti ya loh. Itu kalau sedang di saat sekarang milih mudik atau lebaran, ya lebaran. Gue lagi pengen sama dia aja. Oh lagi pengen sama dia aja ya. Okay. Walaupun nggak mungkin ya pas lebaran kita ketemu. It's okay. Oke ya. Clear, pertanyaan pertama clear ya. Sekarang pertanyaan kedua, jawab dengan jujur lagi nih ya. Pilih mana nih kira-kira? Dimanjain atau kamu yang manjain? Both of them. Apa? Both, kedua-duanya. Nggak boleh, harus milih salah satunya. Kamu yang manjain dia atau dia manjain kamu gitu? Gue berharap gue yang manjain dia. Iya, tapi kayaknya ada tapinya nih. Tapi kayaknya dia yang manjain gue sekarang. Kelihatan sih. Tanpa lo jelasin sebenarnya udah kelihatan gitu. Kayaknya dia manjain lo banget gitu ya. Yang bucin itu kan gue. Yang penting nggak sampai dimandiin kan ya? Enggak lah. Enggak. Oke, sekarang jawab jujur lagi nih sekarang ya. Gue mau lurusin dulu. Kenapa gue bilang dia yang manjain gue? Kenapa sekarang tuh gue bilang dia yang manjain gue? Karena menurut gue kepuasan gue itu adalah ketika gue melihat dia senyum. Kepuasan tersendiri dalam diri gue itu adalah ketika dia melihat bisa tersenyum atas apa hal yang gue lakuin. Berarti secara nggak langsung dia udah nyilangin hati gue. Makanya gue bilang dia yang manjain gue. Oh gitu ya. Iya. Boleh lah. Mudah-mudahan nanti dia dengar podcast ini ya. Iya, bagian rapid question aja ya. Enggak ada yang disensor. Pokoknya dari awal sampai akhir deh. Iya, rapid question aja. Menurut gue ini yang lebih penting daripada yang tadi. Gue tinggal ngasih link aja, nanti lo terusin aja ke dia gitu. Ntar gue potong lah. Terus nggak boleh gitu. Oke, yang terakhir satu lagi nih. Satu lagi, siap-siap ya, Om Put ya, siap-siap ya. Pernah nggak sih kalau misalnya Om Putra pas lagi sibuk-sibuknya kerja, terus si doi minta dijemput, itu apa kira-kira tindakan dari Om Putra nih? Apa harus? Gue tinggalin kerjaan gue. Oh my god, pekerjaan ditinggalin demi dia gitu? Iya, tapi alhamdulillah nggak pernah kejadian sih. Iya, bukan alhamdulillah. Oke lah, mungkin saat ini belum, tapi kalau besok-besok gimana tuh? Ada tiba-tiba ada meeting dadakan gitu. Nah, terus dia minta dijemput. I don't care about meeting. Wah. Pokoknya everything. Karena gini, dulu
dulu sebelum gue dirawat, gue itu workaholic banget. Kerjaan itu anything for me. Pada saat gue dirawat, no one yang datang ke gue kecuali orang-orang deket gue banget gitu. Balas dan budi nih ceritanya ya. Gone. Balas budi nih ceritanya nih. Bukan balas budi. Di situ gue belajar. Di situ gue belajar kerjaan itu hanya pada saat lu sembuh. Orang akan bukan mereka peduli, enggak. Karena kalau lu nggak ada yang bikin kerjaan. Iya, tapi gue bagaimana? Gue di WA orang kantor. Gue lagi di rumah sakit, di WA orang kantor nanya, Put kapan masuk? Kita mau tutup buku. Lu nggak masuk, kita nggak gajian. Tuh, di situ gue belajar. Kalaupun ada meeting, gue tinggalin tuh meeting. Walaupun itu akan berdampak untuk kinerja kamu gitu. Berhubung bos gue sekarang nggak bos yang lama, gue tahu menurut gue karir gue akan terhambat. Oh gitu ya, nggak berpengaruh ya? Nggak pengaruh, karena gue orangnya vokal banget di kantor itu. Berarti aman dong. Apalagi berarti kalau gitu ya? Apa? Berarti aman dong ya, nggak ada masalah ya? Justru bos bakal senang kalau gue mungkin nggak terlalu banyak vokal, dia nggak ada yang ngomentarin gitu. Tuh. Dengan adanya gue di meja meeting, semua orang gue sikat, itu aja. Oh, gitu. Satu lagi deh. Ini biar sempurna nih pertanyaannya nih. Ada satu lagi nih. Pilih mana nih kira-kira Om Putra? Nemenin. Jangan lu suruh milih nyokap atau dia. Enggak. Itu bukan pilihan bro, itu terlalu kalau harus milih seperti itu ya. Ntar dibilang anak durhaka lagi nantinya. Pilih mana nih? Nemenin dia atau nongkrong di samping dia pada saat dia lagi mabar, atau lebih memilih ngambek aja gitu? Ya nemenin dia main game lah. Nemenin? Ngapain kok ngambek? Iya kali aja, ya saking gak sukanya gitu dia mabar gitu kan. Gue bukan gak suka dia mabar, enggak. Gue happy aja kalau dia main game gitu. Oh gitu. Cuman kan durasi kita ketemu tuh gak lama tuh. Seenggaknya pas di durasi yang gak lama tuh lu jangan main game dong gitu. Ya tapi kalau dihadapkan dari pertanyaan yang tadi gimana? Dia lagi asik main mabar, lo di sampingnya aja nongkrong gitu nemenin dia, atau lebih memilih ngambek aja deh? Udah dikasih tau berkali-kali atau apa aja gitu? Mending gue nongkrong aja di samping dia, gue bisa ngeliatin dia. Nggak korban perasaan kan ya? Gini, enggak. Gue serius. Cara gue bikin dia nggak fokus main game, gue liatin aja. Terus diliatin sih katanya. Tapi diliatin dengan muka sinis kan ya? Diliatin dengan pandangan sinis mungkin ya? Enggak, demi apapun. Paling gue ngeliatin terus gue senyum aja sendiri kan. Terus dia ngomong, apaan sih katanya. Sampai akhirnya dia yaudah deh gitu deh. Akhirnya kalah ya. Iya, cukup kayak gitu aja. Wah Om Putra, nggak berasa deh. Nanti pokoknya besok-besok harus ikutan lagi di Mendadak Podcast ya Om Putra ya, dengan topik yang berbeda ya. Sebelum pamit Om Putra mungkin pengen bilang sesuatu dulu ke muda-mudi Dekop Radio yang mendengarkan atau yang akan mendengarkan podcast ini nantinya. Buat muda-mudi Dekopers, yang pertama gue cuma mau ucapkan jaga kesehatan, karena walaupun bagaimanapun Indonesia masih terkena masih terpapar dengan yang namanya virus COVID-19 ya, dan itu ada ya, dan itu ada. Nah yang kedua, selama menjalankan ibadah puasa, apalagi sebentar lagi kita Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, kita nggak tahu nih gue bakal podcast lagi atau enggak. Dan yang pastinya buat kalian yang lagi pada buciners nikmatilah masa bucin itu. Para buciners ya udah bergabung nih, sepertinya udah bergabung nih. Udah bikin grup belum sih? Enggak lah. Kenapa nggak bikin grup aja sekalian gitu, buciners gitu? Intinya gini sih, lu boleh pacaran tapi lu jangan gila, itu aja. Oke, boleh pacaran tapi jangan gila ya. Itu aja. Oke Om Putra. Special thanks banget ya Om Putra ya. Udah ngobrol-ngobrol nih. Oke. God bless you. Oke, sampai ketemu di lain waktu Om Putra. Bye bye. Oke, siap, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, malam ini udah ngobrol dengan salah satu muda-mudi Dekop Radio ya. Gila, gokil banget sih obrolan kita ya. Sampai ngomongin semenjak ada dirimu. Wah, ya lumayan udah ngobrol dengan dua podcaster, dengan dua bintang tamu malam hari ini. Yang pertama tadi udah ngobrol sama si Eva Muktiana, terus yang kedua